tapi istrinya beriman. Tapi ada kalanya Nabi justru istrinya fasik. Contohnya Nabi Nuh. Makanya dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipologi keluarga. Yang pertama tipologi keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya soleh. Yang kedua tipologi keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya. Yang ketiga tipologi keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipologi keluarga Nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Kalau melihat 4 fakta ini, ibu-ibu Bandung kira-kira pilih keluarga yang mana? Fir'aun, Nuh, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Berarti ibu-ibu yang pengen keluarganya seperti Ibrahim, siap-siap suaminya beristrikan. Ibu-ibu yang depan langsung jawab, gak jadi Ibrahim terus Fir'aun juga gak apa-apa. Nah, ketaatan seseorang itu perlu diuji. Jangankan kita, Nabi itu paling banyak ujian. Di saatnya sedang nyaman-nyamannya Nabi Musa menjadi anak angkatnya Fir'aun, turun perintah Allah. Perintahnya apa Bapak Ibu? Musuhi Fir'aun, perangi Fir'aun. Coba Anda bayangkan, satu keluarga yang sedang nyaman, tinggal nyaman bersama bapak angkatnya di sebuah kerajaan. Allah sampaikan kepada Musa, Musa, Fir'aun itu ngaku Tuhan, kamu perangi dia. Artinya apa? Nabi Musa itu harus keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya di mana? Di saat dia nyaman, dia harus keluar dengan cara memerangi bapaknya sendiri. Apakah kemudian Nabi Musa menolak perintah Allah? Ternyata tidak. Kalau memang ini perintah saya laksanakan. Artinya apa? Perintah Allah itu jauh di atas perintah manusia. Perintahnya Allah secara legalitas hukumnya itu jauh di atas perintah siapapun, termasuk paling halus. Maka Musa berdiri perang melawan Fir'aun. Singkat cerita, Musa perang melawan Fir'aun. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Menang apa kalah? Coba eta nu kotak pada gitu. Buktinya apa? Musa lari. Kalau menang ngapain lari? Kotak splinter biru. Begitu dia lari, Anu pandang. ketemu dengan lautan. Pilihannya cuma 2. Dia lanjut lari masuk ke dalam lautan, dia kembali dihajar oleh Fir'aun. Akhirnya yang terjadi? Musa berhenti. Berhadapan-hadapan dia dengan Fir'aun. Depannya Fir'aun, belakangnya lautan. Pilihannya 2, perang atau masuk. Apa yang membedakan posisi Musa dengan Fir'aun saat berhadapan-hadapan? Bedanya satu nih. Bedanya di mana? Selemah-lemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Sementara sekuat-kuatnya Fir'aun, dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Siapa yang kemudian dimenangkan oleh Allah? Dia yang lemah, tetapi di dalam hatinya ada Tuhan. Ini yang kemudian yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kebetulan saya itu ngefans banget sama kitab Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka nama anak saya juga Athaillah, Mufti Athaillah Shahibul Atiyah Maulana Habibullah. Kenapa? Terlalu panjang. Anak saya sendiri. Anak saya juga Athaillah, Mufti Athaillah. Apa kata Ibnu Athaillah? Ini adik-adik, saya ingin memotivasi Anda Jalan. siapapun Anda Jalan. saya berharap sholat menjadi orang sah. Amin. Yakin saja. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpimu yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Itu kuat ini mah. Kelak. Mata waqafa matlabun, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun
anta talibun bi nafsik. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhan, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan. Ini menunjukkan manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia kuat bukan karena dia kuat, tapi karena dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuat. Nabi Musa percaya itu. Begitu dia meyakini kekuatan Allah lebih besar dibandingkan Fir'aun, Allah kasih jalan dengan lautan yang terbelah. Akhirnya apa terjadi? Musa menang, Fir'aun kalah. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa ini saya sebut tawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu tawakalnya hanya kepada Allah. Makanya orang beriman, santri itu tawakal. Kamu diilimi uang sama orang tuamu ya tawakal, nggak diilimi. Tapi kan kata pindahkan astagfirullah. Ada uang ya jajan, nggak ada uang ya utang. Apa sih Andi kamera ente kalian? Saya dulu di pondok paling miskin, nggak pernah dapat kiriman dari orang tua. Saya harus mencari makan sendiri, bayar SPP sendiri. Ternyata benar, itu ijazah malah didomil Tuhan. Ujiannya besar, pasti balasannya juga besar. Apa yang terjadi pada Nabi Musa itu menurut saya tawakal. Tapi sebaliknya, yang terjadi pada Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, itu tingkatannya di atas tawakal. Itu yang dinamakan dengan tawhid. Maka ketika dia dibakar, wa ufawwidu amri ilallah. Bedanya di mana? Nabi Musa sebelum nyemplung ke lautan, dia sudah dapat jalan dengan lautan yang terbelah. Nabi Ibrahim dibakar, baru akhirnya dikurna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ini yang dimaksud dengan the power of compassion. Cing, mau ada nukia, mau ada dia buru-buru. Itu mau orang itu mau nih pakai peta biasa sekali di sepuru. Betul Bu. Saya punya teman jomblo tiap hari dibully sama teman-temannya di pondok, nggak ada yang mau keluar dari pondok, tetap nggak ada yang mau. Dia bilang sama saya gimana Bu? Sudah kamu tamakan saja. Tamakan nggak dapat kamu tampil. Alhamdulillah. Akhirnya dia senang sama cewek. Begitu senang sama cewek, datang saya gimana? Datangi rumahnya. Karena disampaikan tidak ahaba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi wal yukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Jadi cowok itu kalau senang sama cewek nggak boleh diam. Datangi rumahnya, kemudian kamu sampaikan kepadanya, aku mencintaimu karena Allah. Kok cinta kamu ditolak? Santai saja. Cinta ditolak, Gus atau ilah bertindak. Menurutnya kurang berat. Akhirnya benar Pak. Santri saya ini datang kepada yang dicintai dan subhanallah walhamdulillah ditolak. Kita nge-live sama. Makanya kalau kamu jadi cowok berat kalau nama kamu Wahyu. Saya punya santri namanya Wahyu. Setiap kali Mbak cewek itu Pak, ceweknya saya tanya kenapa kamu tolak Wahyu? Mohon maaf Mbak, saya tidak bisa menerima Wahyu. Kenapa? Karena kalau saya menerima Wahyu mana cik nempuk kan itu gambar kaya. Yang paling beruntung kalau cowok namanya Rizky. Bisa dua. Pasti diterima. Kenapa? Karena Rizky nggak boleh ditolak. Kekuatan sinyalnya. Wow itu amri Allah. Ada yang saya mau cerita. Sekian banyak saya punya pengalaman. Gus Anto punya pengalaman. Disitulah saya sarankan kalau Anda disuruh milih olahraga lari apa jalan, tolong pilih jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang berjalan. Perjalanan bukan melaju. Punten bisa ada. Orang seperti saya itu terlahir dengan banyak kekurangan.
tuang. dengan banyak kekurangan. Kalau bahasa Al-Maghfurlah Kiai Haji Dimyati Rois Al-Fadl wal Fadilah, beliau menyampaikan kepada saya bahwa saya itu adalah termasuk golongan yang qalilun minal yakin, qalilun min katsirin minal ilmi wal amal. Orang yang mungkin kemampuannya pas-pasan tapi hasilnya maksimal. Di saat banyak orang yang punya banyak kemampuan tapi hasilnya saya itu sama Pak Gus dibandingkan dengan teman Gus yang lain, saya itu malah tidak ada. Ayo laptop kayaknya. Saya paling lucu. Saya punya prinsip. Kalau saya kalah alim, saya Kan YouTube mah delay 20 menit, 20 detik. sekarang kamu ingat ya, good looking itu kalah sama good looking. Maka tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Gimana? Calon suami wajahnya jelek tapi rekeningnya besar, apa wajahnya cakep tapi rekeningnya besar? Saya temannya dia. Hah? Hidup orang jelek. Itu kan cuma jam tangan dulu ketika Bisa saja mas. Kalau teorinya saya Anda, itu cepet Siti Hawa itu hamil 120 kali. Sekali melahirkan kembar, cowok dan cewek. Nabi Adam itu meninggalkan 410 anak. 400. Turung. Lah, Jadi turung bro. pernikahan zaman Nabi Adam itu terjadi Siapa itu orang setimana? Aing mau artinya apa? Kalau cowoknya ganteng itu dinikahkan dengan cewek yang jelek. Kalau cowoknya jelek dinikahkan dengan cewek yang Infoku. itu artinya kalau kamu merasa wajahmu jelek, insya Allah bisa Baca jadi di mana di jero? Kepada saya sama bareng hiji. Fokusnya bareng hiji. Lama-lama ayat itu di jero. Pimpinan TV. Oh, ya suka di TV. Saya mau cerita pengalaman saya. Istri. Pimpinan. Bagaimana kemudian di tengah kefakiran ilmu yang saya miliki, saya harus mampu eksis di saat semua orang lebih saya mempunyai kekurangan. Di saat seperti yang kamu lihat seharusnya adalah bukan kurangnya, tapi Cincek itu. kecuali Indonesia ini manusia. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Tidak ada satu manusia pun yang lahir tanpa punya hudud, tanpa punya keutamaan. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Saya banyak kekurangan, tapi apakah saya harus menyerah dengan kondisi itu? Jawabannya tidak. Fokuslah kepada proses, jangan fokus kepada hasil. Karena kewajiban manusia itu berproses, soal hasil urusan Allah. Di situ kemudian saya teringat manfaatku bainar rojak wal umliya. Kata Imam, apa bedanya antara harapan dan angan-angan? Saat ini dia bisa jawab perbedaan harapan dan angan-angan. Saya kasih dia. Ada yang berani nanti jawab. Ayo yang berani maju sini. Kita jantan ya teh, fokus dia baru. Jangan kekuatan. Kenapa? Oh, Ada yang berani? Saya kasih hadiah. Karena korek. Ayo maju-maju. eta kameramen euy sorot sorot tingali teangan eta sorot euy. Omem sorot eta budak mah sorot teangan. Zoomkeun.
gajinya lebih kuat. Bisa anu tuh harusnya. Ning Namanya siapa Mas? Rizky dari mana? Cikuta. Kelas berapa Rizky? Kelas 3. Kelas 3. Cita-citanya pengen jadi apa Rizky? Ayo bingung ayo. Yang kayak Gus Miftah. Nikah. Kamu bahasanya sudah? Pak, saya tidak ada satu bahasa Sunda. Saya bisa cuma satu. Lekuk siap. Parah. Seperti apa? Gak benar kamu. Jadi kan Deddy Mulyadi itu kan sahabat saya, dia sering datang ngaji ke pondok saya. Jadi sama kan Deddy, saya ingin bahasa Sunda, bisa bahasa Sunda. Caranya gimana? Gampang. Cara yang paling cepat supaya Gus Miftah bisa bahasa Sunda adalah Gus Miftah harus menikah dengan cewek Sunda. Jadi kalau aku cinta kamu itu bahasa Sundanya apa? Abi serta mana? Biar resep ke mana? Abi Bogok Kanjen. Abi Bogok Kanjen. Kamu bilang Kamera si Andi nah parem. Andi kamera ente parem, Andi kamera ente parem. sama belum Andi kamera ente parem. Kalian ketang kamera si parem lain tuh kamera si parem. Kamera si parem. Ternyata Rizky suka dengan yang lebih tua. Tapi santai saja Rizky. Cinta itu bukan soal usia, tapi soal rasa. Kan jadi dia, cinta itu soal usia, bukan soal rasa. Kenapa? Karena usia itu hanya angka bilangan, sementara rasa adalah soal kenyamanan. Semoga Rizky berjodoh dengan jiwa biru. Amin. Ternyata cewek idaman Rizky, cewek jali-jali. Rizky, apa bedanya roja harapan dengan umniah tamani atau harapan? Menurut Rizky bedanya apa? Bedanya harapan itu apa? Angan-angan itu apa? Kamu coba buru-buru dari sini. Apa bedanya? Sebahasa kamu terserah. Harapan itu apa? Harapan teh naon? Anak-anak teh naon? Harapan itu pasti. Itu juga pasti. berarti kalau kamu ingin menikah dengan Bapak Sandi itu harapan apa angan-angan? Kayaknya Rizky dengan Sandi Putri ini beda-beda. Rizky yang mau, Sandi Putri yang mau. Nah, menurut Rizky harapan itu pasti, angan-angan tidak pasti. Ya, Lamun ala Akbar eta parem aduh aing. kamu sebulan kamu kirimannya berapa ribu? Lamun kita lamun ayama laptop aya teh aya laptop teh gitu. 600 Orang diakalan gitu. Cius sumpah loh. Kamu tak kasih uang 1 bulan ini, kamu gak usah minta kiriman aja Pak. Ini di kantor gini. Seberapa? Sebulan 600.000.
Masa pada mana lagi? Tapi perlu kamu ingat satu, kamu tak kasih 600.000 bukan karena jawabanmu benar, tapi karena aku kasihan. Tekan parung. Amin. Tambah lagi. Kalau tak kira. Santernya nulis Sekarang tadi putih, apa bedanya harapan dengan angan-angan? Yang mungkin masih Nyong syarat awewe nyong. Syarat awewe nyong. Cahayana tambahan nyong. pesan-pesannya. Kita menyetriminan, iya. Kita jam iya dekat kita. Sudah diizinkan sama bersama di sini Bapak. Apakah ini calon jurnalis? Mem kakirian mem, itu pagi. kakirian mem. Itu pagi. Enak ke situ itu pagi. Oh, itu pagi. Rahmat dari Rahmat. Dari Kelas berapa Rahmat? Main balen. Cita-citanya lagi jadi apa Rahmat? Ustaz. Masalah. Ini dari Ustaz. Masalah. Dari Ustaz. Masalah Anda apa? Kalau tadi kan bahasa sebenarnya arti Masalah Anda apa? Kopi. bokok kan. Itu bahasa Inggrisnya. Oh, iya. I love you too. Iya. Semoga istimewa dari Allah. Mbak Rama, apa bedanya Roja harapan sama Umia? Anak-anak, apa bedanya menurut Mbak Rama? Saya kalau kata itu pasti akan terjadi kalau usahakan kalau anak-anak itu saya menjadi anak-anak itu hanya mamang yang sudah pasti Mamang itu bahasa Sunda juga berarti mamang. Jadi kamu masih mamang sama Rizky. Mamam sama Lisi. Jadi kalau harapan itu pasti terjadi, kalau anak-anak mamang. Kalau kamu jadi kamu sudah berapa di sini? 700. 200. Memberikan misi, tapi saya Rahman, kalau sama cewek, gue sudah gak pernah ngasih uang, maunya ngasih mahal. Marah. Nah, biar sama dengan misi, Rahman juga 600. Ya. Sahabat itu sana. Ada peratusan itu. Uangnya untuk berapa Rahman? Untuk berapa uang? Skincare. beli bunga. Oh, beli mukena.
Kenapa Rahma bilang kena polisi dan apa sih yang beliin? Iya. Santai saja, Rizky. Kalau jodoh masih bertemu. Amin. Bertemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai kamu. Iya. Makasih Rahma ya. Makasih. Oh, kameramen juga minta. Emangnya udah apa? Amin, santai saja mas. Cintaku ke santri Baitul Arqam itu seperti kamera. Fokusnya ke kamu yang lain memblur. Malwarku bainar rojak wal umniyah. Apa bedanya antara harapan dengan anak? Ar-roja kata Ibnu Athaillah maqaranahu amalun wa illa fa huwa umniyatun. Yang namanya roja atau harapan itu adalah satu keinginan, cita-cita yang disertai dengan ikhtiar, amal, usaha, dan perbuatan. Itu namanya harapan. Tapi kalau punya keinginan, punya cita-cita, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, itu namanya angan-angan. Cita-cita kamu apa sih? Saya pengen jadi orang kaya. Makanya pengen jadi orang kaya cita-citanya, tapi kerja gak mau, dagang gak mau, macul gak mau, bisnis gak mau, tiap hari pekerjaannya tidur, begitu bangun bikin status WA akan indah pada waktunya. Itu kira-kira harapan apa angan-angan? Kamu berada di Baitul Arqam ini diajarkan banyak hal oleh para masyarakat. Untuk mewujudkan semua yang kamu cita-citakan hari ini, syarat pertamanya adalah harus mencintai para masyarakat. Makanya saya punya kalimat, mencintai guru itu kemuliaan, tapi dicintai oleh guru itu adalah keistimewaan. Jadilah orang yang mencintai guru dan dicintai oleh guru. Makanya Nabi mengatakan apa? Aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kamu supaya menjadi orang yang tidak hanya mencintai, tapi juga dicintai. Kalau konser dengan guru, mencintai baru kamu dicintai. Tapi kalau konser dengan pasangan, jadilah orang yang dicintai. Ayo, ada dia gimana? Kalau soal pasangan, mencintai apa dicintai? Seenak-enaknya orang mencintai, lebih enak dicintai. Maka kalau dengan guru, untuk mendapatkan rasa cinta dari guru, kamu harus memberikan rasa cinta terlebih dahulu kepada guru. Maka bahasa Gusuna tadi apa? Mencintai guru itu adalah keistimewaan, tetapi dicintai oleh guru itu adalah sebuah keistimewaan. Syarat mutlak. Nah, mencari guru yang baik, syaratnya apa? Saya dulu dapat ijazah dari guru saya begini, Gus Athaillah. Apakah ini benar atau salah? Wallahu a'lam. Tapi guru saya mengatakan begini. La tatlub aliman ya'malu bi ini fatat wa jahilah. Jangan pernah mencari guru yang guru itu pasti melakukan apa yang dia sampaikan. Harus mencari guru yang sama antara perbuatan dan perkataan. Kalau kamu mencari guru yang sempurna seperti itu, fatak kau jahilan, maka selamanya kamu akan menjadi orang yang bodoh. Terus nggak bisa kita mencari guru yang harus sama persis antara perkataan dan perbuatan. Maka kita itu nggak fair hari ini. Seringkali kita itu membanding-bandingkan guru. Saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu.
Saya suka dengan Gus ini, nggak suka dengan Gus itu. Saya suka dengan Habib ini, nggak suka dengan Habib itu. Saya suka dengan Ustadz ini, nggak suka dengan Ustadz itu. Ini nggak fair. Saya tuh paling benci kalau lihat di TikTok. Saya suka Gus ini, nggak suka dengan Gus ini. Hak kita membandingkan para Gus itu apa? Hak kita membandingkan para kiai itu apa? Semua orang punya kelebihan masing-masing. Saya mempunyai spesialisasi, Gus Atok juga mempunyai spesialisasi. Dari mana Anda punya dalil membandingkan para guru? Yang merusak persatuan salah satunya adalah munculnya perbandingan antara para guru dan yang lainnya. Jangan pernah. Saya itu punya spesialisasi mengurusi anak-anak nakal, klub malam, bak-bak lokalisasi, para pemabuk, anak-anak karaoke, anak-anak dugem, klub naik klub, diskotik, dan seterusnya. Gus Atok punya kelebihan mengurusi madrasah pendidikan. Anda membandingkan kemampuan Gus Atok dengan saya, Anda sudah salah. Saya tidak mungkin sejago Gus Atok, tidak sealim Gus Atok mengurus pendidikan. Tapi saya jamin Gus Atok juga tidak kuat kalau masuk lokalisasi. Bahaya. Mungkin mau masuk juga bisa keluar. Yali-yali Gus. Masuk. Wow. Pulang lihat istri. Ini penyakit sekali. Saya suka dengan guru ini, nggak suka dengan guru ini. Ini mohon maaf ya. TikTok, medsos ini rusak. Dari tahun 2018 sampai 2025, saya itu viral 7 kali. Semuanya diviralkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 2018 Gus Atok, saya viral gara-gara sholawatan di hadapan mbah-mbah pemandu karaoke. Pakaian seksi yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Mereka saja sholawatan, mbah-mbah sambil minum. Diedit, dipotong, diposting. Saya dicaci maki. Dasar penjual agama, sholawatan di tempat anak-anak mabuk, memalukan, menjual agama untuk kepentingan pribadi. Saya diundang talkshow di TV besar, maki-maki. Yang dilakukan oleh Gus Miftah di klub malam memalukan, dasar penjilat dan seterusnya. Saya ditanya, apa jawaban Gus Miftah? Kalau yang saya lakukan pengajian di klub malam ini dianggap memalukan, lebih memalukan buat dia. Ketika kita melihat kemaksiatan dia tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Apakah yang butuh ngaji hanya anak-anak di pondok? Anak-anak jalan juga butuh ngaji. Apakah yang butuh ngaji hanya orang baik? Tidak. Orang yang kurang baik juga butuh ngaji. Santri butuh ngaji seperti bapak berjilbab putih. Sontrot juga butuh ngaji seperti ibu berjilbab biru. Itu namanya sontrot. Sudah tua soalnya. Butuh ngaji. 2019 viral lagi. Jadi Corbuzier datang ke pondok saya minta diislamkan. Viral. Ini satu-satunya viral yang paling menyenangkan. Master Deddy Corbuzier datang ke pondok saya minta diislamkan, saya sahadatkan dia masuk Islam. Kenapa menjadi viral? Karena Master Deddy Corbuzier ini adalah sosok yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. 2020 Gus aman, nggak ada viral karena COVID. Mungkin viralnya sedang karena COVID. 2021 kembali viral. Potongan ceramah saya di gereja dipotong dan diedit oleh orang kemudian diposting. Gus Miftah ceramah di bawah salib. Langsung Gus Miftah diserang. Dasar Miftah kafir. Baca mungkin masih. Saya ceramah di belakang di bawah patung Yesus. Peresmian gereja di Jakarta Utara. Dasar Miftah kafir. Apakah saya marah? Tidak. Dasar Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah. Sahadat lagi. Selesai. Gara-gara saya
saya ceramah di gereja itu Gus, satu keluarga dari Belanda masuk Islam, satu keluarga dari Jerman masuk Islam. 2 minggu yang lalu saya mengislamkan seorang dari Korea Selatan. Tadi malam saya sholawatan sama Habib Zaiden mengislamkan orang. Sampai hari ini total 350 orang masuk Islam melalui Gus. Saya dikafir-kafirkan oleh orang yang tidak pernah mengislamkan orang lain. Gus Helmi Faisal mantan sekjen PBNU. Gus, saya kemarin ketemu orang mengatakan Gus Miftah katanya murtad gara-gara ceramah di gereja. Gus Miftah jadi Kristen. Saya bilang tidak semudah itu Ferguson. Apakah kita mengucapkan selamat Natal bagi saya itu otomatis saya menjadi Kristen? Jawabannya tidak. Buktinya kemarin Rizky mengucapkan temannya selamat menikah. Rizky tetap jomblo. Cie. Gus Anto mengucapkan selamat hari pahlawan. Gus Anto tidak menjadi Avenger. Saya mengucapkan selamat hari ibu. Saya nggak menjadi ibu-ibu. Viralnya ketiga Gus. Tahun 2022 viral lagi soal wayang. Saya berselisih pendapat dengan sahabat saya Ustaz Khalid Basalam. Saya dihajar lagi. Dasar Miftah goblok. Ya. Saya ketemu Ustaz Khalid Basalam di Arafah sama-sama haji. Begitu beliau keluar dari tenda, saya datangi. Orang mikir pasti Gus akan berkelahi dengan Ustaz Khalid Basalam. Saya datangi beliau, saya minta maaf, saya belum. Bagi saya punya prinsip berbeda pendapat itu bukan musuh, betul. Saya bisa berbeda dengan Gus Athaillah. Saya bisa memusuhi pemikiran Gus Athaillah, tapi saya tidak boleh membenci personalnya Gus Athaillah. Itu prinsip. 2022 viral yang keempat. 2023 viral lagi pas Pilpres. Saya bagi-bagi uang di Madura. Katanya Gus Miftah bagi-bagi uang money politik untuk Pak Prabowo. Padahal itu uang saya sendiri. 2024 Pak Jokowi datang ke pondok saya. Gus Anto kalau Gus Anto saya undang karena Pak Presiden Jokowi datang ke pondok saya. Malamnya saya konser. Viral lagi gara-gara apa? Saya goyang-goyangkan kepala istri saya. Saya goyangkan sekali dia digoyang seolah 70 kali. Mana isi itu yang mencari baru bulan Oktober viral yang keempat. Saya menggoyang kepala istri saya sampai saya gemesnya sama istri. Ternyata diedit Mas Banjar 70 kali. Padahal karakter suami yang baik itu apa? Ingat Adira. Suami yang baik itu karakternya apa? Dia menjadi pelawak di hadapan istrinya, tetapi dia serius di hadapan wanita lain. Sekarang kita itu lucu. Kalau sama istrinya nggak bisa bercanda, kalau sama istrinya tetangga malah bercanda. Kalau sama istrinya serius, kalau sama orang lain lunak. Saya beda. Kalau saya sama istri bercanda, istri tidur di kasur di kamar, saya masuk, kepala saya masukkan selimut, set di tengkuk yang besar. Istri saya gemes, abah. Sama istri. Itu mas suami yang baik itu. Saya masuk ke kamar istri saya dan saya sholawatan dari luar malam Jumat. Ya Rasulullah. Saya tunggu respon istri saya. Kok istri saya jawabnya mesra? Berarti are you ready? Begitu saya ya Rasulullah, istri saya jawab ya Habiballah. Iya. Pokoknya kalau sama suaminya ibu-ibu ini banyak bercanda. Para suami sama istri kalau Anda bercanda. Jangan sebaliknya. Perempuan itu kata Sayyidina Ali karena terima bagus atau hilang. Ya tadallamna wa hunna adzaliman. Ini masalah perempuan sekarang. Perempuan sekarang itu karakternya kata Sayyidina Ali apa lagi? Sebenarnya dia dizalimi, sebenarnya dia mendolimi, tapi seolah-olah terdolimi. Cewek itu banyak sebenarnya dia menyakiti, tapi seolah-olah disakiti.
lamun main iya pencet quick play, lamun main iya pencet quick play, iya main Ini namanya quick play. Baru Main jahat. saya orang yang Makanya kata Sayyidina Ali, tiga perkara yang kamu tidak boleh percaya dengan. Yang pertama apa? Tidurnya anjing. Al-kalbu idza nama. Ini nggak boleh percaya. Kelihatan dia tidur, kok dia kita canggain pasti kerja. Itu anjing. Yang kedua apa? Al-mar'atu idza bakat. Perempuan ketika dia menangis. Begitu dia punya salah, dia akan menangis-nangis di hadapan suami. Jangan buru-buru percaya. Besok pasti diulangi lagi. Yang ketiga, wal Yahudi tidak sama. Orang Yahudi kalau dia berjanji bersumpah pasti bohong. Saya tidak akan ngebom Palestina lagi, tetap saja ngebom. Karena itu karakternya Yahudi. iya mah Adik-adik, besok punya istri, tolong banyak canda sama istri. Istri saya tidur, kompunya terbuka sedikit, saya masukin garam. Mesra bro. 2024 baru kemarin bulan Oktober saya pikir Kiai sudah selesai jatah viral saya. 3 bulan kemudian ya Allah viral lagi hashtag. Untung suguhannya kopi saya minum. Kalau hashtag aku trauma. Pak Son Haji ini jamaah saya, dia sering bercanda dengan saya, beliau nggak punya medsos. Tapi apakah kemudian saya harus terpuruk? Saya bilang Pak Son kalau saya salah saya minta maaf. Alhamdulillah ini bisa menjadi rezeki bagi Pak Son Haji. Pak Son Haji sekarang rezekinya banyak, alhamdulillah dapat donasi uang 3 miliar. Saya bersyukur. Maka dia datang kepada saya, dia bilang apa? Goblokanmu adalah saldo. Rizky langsung bilang, tahu gitu aku aja pengen goblokin. Pelajaran ini kemudian apa? Saya kuat, salah satunya apa? Karena saya mendapatkan cinta dari guru. Saya di pelosok punya guru, Kiai Huda Jazuli, bapaknya Gus Kausan. Beliau sangat mencintai saya. Saya punya guru di Pekalongan, Habib Putri, beliau mencintai saya. Saya dulu punya Kiai Batin Katirois di Kendal, beliau sangat mencintai saya. Salah satu syarat Anda mendapatkan keberkahan dari guru adalah satu, jangan pernah mencari-cari kekurangan dan kesalahan. Maka la tatlub aliman ya'malu bi ilmi fatabqa jahilan. Kalau kamu mencari guru yang sempurna, maka selamanya kamu akan menjadi orang yang jahil atau bodoh. Udah sadar dia. Ditambah Ada kekurangan guru tolong ditutupi, jangan dirasain. Malah kalau kita mau ngaji sama guru dicari-cari kesalahannya, tidak akan ada pernah keberkahan di dalamnya. Ingat anak-anak santri, al ilmu la yudrikuhu illa bita'allum wal barakatu la tudrikuhu illa bil hikmah. Ilmu itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan belajar, tetapi keberkahan tidak pernah kita dapatkan kecuali dengan hikmah, kecuali dengan penghormatan. Maka di pondok kamu harus hikmah, di pondok kamu harus ta'alum. Tabaruk itu bisa didapatkan dengan hikmah. Maka ada istilah tabaruk. Saya doakan semua santri Baitul Arqam semuanya mendapatkan sesuai yang diharapkan dan yang diinginkan. Amin Allahumma amin. Sudah jam 12:30. Masih banyak pembicara yang lain. Saya berjanji dengan Kang Deddy Mulyadi, Pak Gubernur terpilih di Bandung, Gus Alko, saya mau licin. Mudah-mudahan saya bisa sowan ke Baitul Arqam lagi. Saya sebenarnya sudah tadinya nggak mau ngaji Mas Gus Alko. Saya sudah sampaikan kepada Pak Prabowo, Pak, saya mau istirahat, saya mau sowan-sowan, saya mau sesantai, love apa bahasa Arab bahasa Inggris ini, slow life ini.
hidup yang slow saja, yang santai-santai saja. Tapi ternyata saya dimarahi oleh guru-guru saya. Kamu tetap harus bergerak, kamu tidak boleh menyerah, kamu tidak boleh berhenti. Tetap, makanya santri prinsipnya adalah wal ismu min mu'rabun wa mabniyun. Santri itu harus menjadi mu'rab bukan mabni. Santri itu harus dinamis bukan statis. Santri itu harus menjadi trendsetter bukan follower. Santri itu harus menjadi imam, tidak hanya menjadi makmum. Santri harus menjadi problem solver bukan trouble maker. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang besar. Amin Allahumma amin. Ingat adik-adik sekalian, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.